Untungan mana sih ternak entok dengan metode pembibitan ataupun pembesaran? Nah, kalau untuk jawaban untung mana, kalau menurut saya yaitu bisa dikatakan untung karena Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat siang teman-teman dan poros sedulur. Semoga teman-teman dan poros sedulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagaimana ternak poros sedulur sekalian saat-saat musim pancaroba atau musim penghujan seperti ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga ternaknya juga diberi kesehatan selalu, amin. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membuat perbandingan tentang efektif mana atau bagusan mana sistem pembibitan ataupun sistem pembesaran. Jadi kemarin ada yang bertanya seperti ini, Mas, bagusnya itu kita memakai sistem pembibitan atau pembesaran sih? Nah, nanti saya jelaskan di video kali ini. Ya, semampu saya atau sepengetahuan saya ya teman. Tapi ada baiknya teman-teman membantu saya membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan dan kritik yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk yang selalu mendukung. Semoga kalian sukses semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung masuk ke topik pembahasannya saja. Nah, yaitu sistem pembibitan dan pembesaran. Mungkin teman-teman sudah tahu pembibitan dan pembesaran. Kalau pembibitan itu kita memelihara indukan dan menjual anakannya. Kalau kita sistem pembesaran, kita itu memelihara merinya sampai besar dan baru dijual. Nah, itu gambaran gampangnya ya teman. Nah, untuk bagusan mana sih pembesaran atau pembibitan? Kalau menurut saya itu mempunyai plus minus masing-masing, ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing. Nah, kita mulai bahas dari yang pembibitan dulu. Seperti gambaran di awal tadi, ketika kita memilih sistem pembibitan, kita itu memelihara indukannya dan kita nantinya menjual meri-merinya. Jadi kita tidak memelihara meri di kandang. Nah, itu sistem pembibitan ya teman. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Nah, jadi untuk kelebihannya jelas. Kita itu perawatannya tidak terlalu rumit karena memelihara indukan itu tidak serumit memelihara anakan meri. Dan yang kedua, angka kematian lebih rendah di kandang kita. Kenapa lebih rendah? Karena biasanya ketika kita memelihara meri, angka kematiannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita memelihara indukan. Seperti itu ya teman. Ya, intinya dari segi keperawatan atau perawatan itu lebih mudah sistem pembibitan karena kita memelihara indukannya. Merinya kita jual dan indukannya kita pelihara, otomatis kan lebih mudah memelihara indukan ya. Seperti itu teman. Nah, walaupun makannya itu banyak kalau yang indukan ya dibandingkan yang meri, tapi malah justru dari segi pakan juga lebih mudah yang indukan teman, karena indukan itu ceroboh, apa saja doyan. Kita tinggal mencari daun-daunan, terus kita racang, kita cincang, kita campur dengan dedak, sudah beres. Nah, kalau sistem pembesaran kan kita memelihara meri, otomatis pakannya meri agar cepat besar itu pur kan. Nah, itu nanti kita tekor juga di budgetnya pakan. Seperti itu teman. Nah, untuk kekurangan dari sistem pembibitan adalah ketika kita menggunakan sistem pembibitan, otomatis kesabaran kita itu harus lebih ya pokoknya harus lebih sabar lah. Karena apa? Karena masa produksi endok itu bisa dikatakan lumayan lama teman. Untuk mengeramnya saja ini yang biasanya manual ya, penetasan manual dari indukannya. Untuk mengerami saja itu dibutuhkan waktu 35 hari sampai 40 hari. Nah, itu makanya kita dibutuhkan kesabaran yang khusus atau ekstra. Nah, walaupun sudah sabar seperti itu, nanti pas hari H itu pun
bisa menetas atau bisa wurung. Nah, itu nanti kesabaran kita diuji lagi pada hari H atau pas hari menetasnya telur itu, teman. Bisa dari 15 telur, 10 kita dapat atau 5 meri kita dapat. Ya, pokoknya intinya harus sabar lah kalau kita memakai manual. Beda lagi kalau kita memakai mesin tetas. Mungkin perputaran dari produksi induknya cepat ataupun bisa teratasi, tapi kan kita harus mengeluarkan biaya lagi, yaitu biaya listrik ataupun biaya kepandaian kita memainkan teknologi. Otomatis kan kalau kita memakai mesin tetas kita harus tahu teknologinya. Seperti itu ya, teman. Dan untuk kekurangan yang lainnya yaitu ketika kita mau menyembelih kita tidak punya stok yang mau disembelih karena kita bukan pembesaran. Kita dari meri dijual. Nah, itu kan kita nanti tidak punya yang tanggungan ketika kita mau disembelih tidak ada. Seperti itu, teman. Nah, kita lanjut ke sistem pembesaran. Nah, kalau sistem pembesaran seperti gambaran yang tadi di awal, kita itu memelihara meri dan menjual ketika sudah besar. Jadi kita tidak memelihara indukan, kita biasanya membeli meri dari peternak lain, kita beli umur semingguan, nah kita besarkan sampai umur 3 bulan sampai 5 bulan, nah kita pasarkan. Nah, kelebihannya apa saja? Yang pertama, otomatis kita mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita menjualnya atau membelinya pas masih kecil, menjualnya pas besar. Otomatis besar kan harganya naik ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, kita tidak perlu menyiapkan petarangan atau tetek bengek segala macam ketika kita memelihara yang indukan seperti tadi, teman. Nah, kita juga tidak mengecek produktivitas telur atau pokoknya segala macam yang berhubungan dengan telur menelur. Nah, yang penting kita itu mempunyai box, terus ada lampunya, ada pakannya, itu sudah cukup. Nah, itu kelebihan kedua. Nah, untuk kelebihan ketiga yaitu ketika masa panen kita bisa menjualnya ataupun seperti tadi ketika kita mau menyembelih atau untuk konsumsi pribadi kita mempunyai stok karena kita memelihara yang tanggungan. Seperti itu ya, teman. Mungkin teman-teman maksud apa yang saya sampaikan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, memelihara meri itu lebih rawan dibandingkan memelihara indukan seperti yang tadi saya jelaskan, teman. Karena sistem pembesaran kan memelihara meri ya, otomatis kita harus lebih ekstra dalam perawatannya. Kita harus senantiasa mengecek lampunya, kebersihan boxnya, terus pakannya agar cepat gede, cepat gemuk itu apa. Nah, terus yang kedua itu kita nanti kalau tidak bisa mengatasi nanti kita boros di purnya, teman. Intinya itu kalau memelihara meri itu lebih rawan, lebih susah dan bisa boros di purnya, itu kekurangannya menurut saya. Nah, itu penjelasan saya tentang sistem pembesaran dan pembibitan. Ya mungkin memang tidak menyeluruh karena ya saya taunya seperti itu, apa yang saya alami seperti itu. Sistem pembibitan, kekurangannya ya seperti tadi yang saya jelaskan. Kelebihannya seperti tadi, sistem pembesaran juga seperti tadi. Intinya kalau teman-teman menanyakan untung mana sih ternak dengan sistem pembesaran atau pembibitan, nah kalau kata saya kuncinya itu ada pada teman-teman sendiri. Kalau teman-teman bisa memainkan pakan, apapun sistemnya, apapun metodenya, itu teman-teman bisa mengembalikan modal teman-teman. Bahkan bisa meraup keuntungan yang bisa dikatakan luar biasa. Intinya itu ada di teman-teman. Saya sudah bercerita atau sharing-sharing dengan peternak lain. Saya sudah pernah tanyakan, si sampean itu menggunakan sistem apa, Mas? Sistem ini, dan saya tanyakan itu untungan mana. Nah, mereka pun menjawab sama, yaitu tergantung yang mengatur juga. Pokoknya tergantung dari si peternaknya. Kalau peternaknya bisa mengatur pakannya, bisa mengatur segala macam di kandang, itu
semuanya akan beres dan kedua sistem itu akan bisa mendatangkan keuntungan. Seperti itu, teman. Nah, ini entok-entok saya di kandang sederhana saya. Ini kandang entok ngapak sudah agak reok, sudah agak keropos bambunya. Nanti saya mau akan renov kandang ini. Dan rencananya nanti di akhir bulan saya mau pulang kampung dan saya mau main ke peternak lain yang memelihara entok Rambon, dan rencananya saya itu mau membeli entok Rambon. Dan di lain waktu juga saya mau main ke tempat teman saya yang bisa dikatakan sudah khatam tentang vaksin atau menguasai tentang vaksin unggas. Nanti insya Allah saya akan belajar dengan beliau dan nanti akan saya dokumentasikan pelajaran itu di video dan nanti saya upload di channel saya. Jangan lupa juga untuk teman-teman dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk yang selalu mendukung. Mohon maaf kalau apa yang saya jelaskan kurang bermanfaat, tapi intinya niat baik saya itu hanya berbagi informasi. Silakan pilih mau menggunakan metode mana, semua sama saja tergantung yang mengaturnya. Mungkin hanya seperti itu. Mohon maaf kalau kurang jelas, teman-teman mohon dukungannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.